Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Agustran akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya. Pencarian korban hilang di mangsa buaya dihentikan. Angin kencang rusak salah satu rumah warga di lingkungan 2 Medan Labuhan. Puluhan hewan kurban disembelih untuk warga kurang mampu di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumur hari ini pagi selengkapnya. Meski telah dibantu paranormal dan pawang buaya, proses pencarian secara intensif oleh tim SAR gabungan selama 5 hari belum juga membuahkan hasil. Akhirnya proses pencarian korban yang hilang di mangsa buaya di Kabupaten Labuhan Batu Utara tersebut dihentikan. Setelah melakukan pencarian oleh tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri dan dibantu oleh warga, keberadaan Pondi, seorang petani kelapa sawit yang hilang di mangsa buaya, hingga hari kelima jasad korban belum dapat ditemukan. Kepala Dusun Tanjung Alam Paret Cina Edi Prayetno mengatakan, meskipun pencarian korban sudah dibantu paranormal dan pawang buaya, namun hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Meskipun sempat terlihat 2 ekor buaya yang diduga kuat memangsa korban. Malam ini kita beraktivitas untuk pencarian korban yang istilahnya diserang buaya pada beberapa hari yang lalu, namun sampai pada malam hari ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi untuk malam hari ini pencarian dihentikan. Mungkin itu sajalah dulu yang dapat saya sampaikan, Pak, karena untuk selanjutnya saya juga belum bisa memastikan langkah apa yang akan diambil oleh pihak keluarga atau masyarakat di dusun ini, Pak. Sementara itu, Komandan Regu Lapangan Basarnas menjelaskan, meskipun pencarian korban dilakukan secara intensif selama 5 hari, namun hasil masih nihil. Sesuai SOP, tim SAR menghentikan proses pencarian. Namun kedepannya pihaknya masih menunggu perkembangan dari masyarakat. Baik, terima kasih. Kita melaksanakan operasi SAR selama 5 hari sampai dengan sekarang, mulai dari hari Minggu kemarin. Jadi sejauh ini bagaimana hasil daripada pencarian, Pak? Hasil dari pencarian selama 5 hari masih nihil, dan sampai malam ini juga sudah melakukan pencarian melalui dibantu dengan pawang, dan hasilnya pun masih nihil. Meskipun tim SAR menghentikan proses pencarian korban, namun warga masih berusaha menangkap buaya ganas pemangsa korban. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rena TV. Seorang gadis belia tewas di lokasi kafe karaoke di Desa Gunung Sari, Aik Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas masih mendalami kasus kematian korban dan mengamankan 5 orang rekannya sebagai saksi. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah gadis belia IA di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, usai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar. Isak tangis ibu korban dan keluarga pecah saat melihat putri kesayangannya sudah terbujur kaku dan meninggal secara tidak wajar. Kejadian yang menimpa korban berawal saat korban bersama beberapa rekannya berada di lokasi sebuah kafe karaoke di Desa Gunung Sari, Aik Songsongan, Kabupaten Asahan. Korban yang pingsan di lokasi kafe langsung dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawa korban tak terselamatkan. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengamankan 5 rekan korban untuk dimintai keterangan. Terima kasih. Memang benar kami dari Polsek Bandar Perlu sedang menangani adanya ditemukannya satu orang perempuan atas nama Ismi Aulia. Diantar temannya ke puskesmas Songsongan telah meninggal dunia. Jadi dari peristiwa tersebut sekarang ini
kita mengamankan 5 orang. Sekarang sudah diserahkan ke Narkoba Polres Asahan. Sedangkan si korban sudah kita otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Namun demikian, untuk peristiwa ini tetap kami lakukan penyelidikan, tetap kami dalami untuk mengetahui apakah kematian ini ataupun ada orang-orang yang terlibat dalam kematian si korban ini. Pihak keluarga berharap petugas dapat mengungkap kematian korban yang diduga tewas secara tidak wajar. Kini kasus kematian korban masih dalam penanganan Polres Asahan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga dinyatakan positif COVID-19. Dokter tersebut terpapar setelah merawat pasien positif COVID-19. Saat ini dokter yang bertugas di bagian umum tersebut tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga. Menurut keterangan gugus tugas Kota Sibolga, terpaparnya dokter berinisial UE tersebut dikarenakan beberapa waktu lalu sempat menangani salah seorang tenaga medis yang dinyatakan positif COVID-19 dan juga bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga. Berdasarkan hasil rapid test dan tes cepat molekuler menunjukkan dokter tersebut positif COVID-19. Tim gugus tugas Kota Sibolga langsung melakukan tracking ke pihak keluarga dan beberapa rekan kerja. Dari tracing yang kami lakukan, maka ada sekitar pada saat itu, ada sekitar 20 orang tenaga medis dan para medis yang kami ambil rapidnya pada saat itu. Pada saat itu, pada tanggal 23 Juni, kita ambil rapidnya, semuanya non-reaktif. Tetapi karena memang di dalam lingkungan itu ada yang sudah positif COVID-19, maka kita tidak percaya langsung pada hasil rapid saja. Langsung juga sorenya kita ambil swab. Kita ambil swab terhadap 20 orang ini pada tanggal 23 Juni dan hasilnya baru kita dapat kemarin. Sebanyak 18 dari 20 yang kita kirim swab, baru 18 yang sudah ada terinformasikan ke kita hasilnya. Dari 18 itu, ya, 17 negatif, 1 positif. Berdasarkan data dari gugus tugas, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Sibolga bertambah menjadi 2 kasus. Baharudin Simandolang melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Dilanda hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon jati tua berukuran besar tumbang dan menimpa salah satu rumah penduduk di Kota Medan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 2 bocah mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebuah pohon jati tua berukuran besar tumbang dan menimpa salah satu rumah penduduk di lingkungan 2 Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Berdasarkan data pihak kelurahan, sebanyak 7 rumah rusak parah pada bagian atap akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda seperti di 2 kecamatan, yakni Medan Marelan dan Medan Labuhan. Kejadian bermula saat hujan disertai angin kencang melanda Kota Medan pada sore hari. Tiba-tiba pohon jati tua berukuran besar terangkat dari akarnya kemudian menimpa rumah. Selain itu, pohon jati berusia puluhan tahun ini juga menimpa 2 orang bocah berusia 9 dan 14 tahun hingga mengalami luka serius di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tadi angin sekitar 10 menit aja langsung itu kejadiannya. Terus ini menimpa apa aja, Pak? Satu rumah milik Bapak Ibu Alina Simanjuntak. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa 2.
Itu umur berapa Pak korbannya Pak? Satu sekitar umur 14 tahun, yang satu sekitar umur 10 tahun. Kondisinya sendiri seperti apa? Sekarang masih di rumah sakit 5. Meski belum sempat mengungsi, namun warga berharap dapat bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah yang rusak akibat puting beliung. Atas peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Mengantisipasi kericuhan pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara, Sutrisno melakukan sidak keamanan di Lapas Kelas 1 Medan. Dalam sidak ini, Sutrisno memeriksa keamanan yang ada di setiap blok hunian. Bersama dengan tim keamanan dan ketertiban Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara, Sutrisno yang merupakan Kakanwil Kemenkumham Sumut ini melakukan sidak ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Kakanwil pun langsung masuk ke dalam lapas dan memeriksa seluruh sistem keamanan blok hunian yang ada di dalam lapas. Selain itu, dirinya juga turut berinteraksi kepada warga binaan untuk memastikan keadaan di dalam lapas tetap kondusif. Kedatangan Kakanwil Kemenkumham ini untuk memonitoring guna menghindari gangguan keamanan yang rentan terjadi di lembaga pemasyarakatan pada saat Hari Raya Idul Adha. Saat ini, Lapas Kelas 1 Medan sendiri dihuni sebanyak 2.760 warga binaan, di mana yang seharusnya hanya dapat dihuni oleh 1.100 orang. Overkapasitas yang terjadi ini membuat Lapas Kelas 1 Medan riskan terjadinya kerusuhan. Selain melakukan sidak, Kakanwil Kemenkumham Sumut memantau langsung kurban yang dilakukan di Lapas Kelas 1 Medan. Tentu bukan hari raya ini saja, setiap hari kita instruksikan kepada lapas rutan harus meningkatkan pengamanan. Jangan sampai kelihatan adem-adem tahu-tahu meledakan gitu. Sehingga deteksi dini itu wajib dilakukan oleh setiap lapas dan rutan. Tentu peningkatan harus ada. Contoh di perpustakaan masih kekurangan buku, sehingga perlu tambahan-tambahan buku, sehingga nanti Kalapas bisa berhubungan dengan instansi lain, apakah itu internal di Kanwil juga teman-teman nanti di rumah buku nggak dipakai bisa dibawa ke sini, kan gitu, supaya mereka juga tambah buku bacaannya. Itu kalau keluhan masalah makan, masalah pelayanan di sini itu nggak ada masalah. Di hari besar lainnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Rutan dan Lapas yang ada di Sumatera Utara terus meningkatkan sistem keamanan agar tidak terjadi gangguan keamanan seperti kericuhan dan kaburnya narapidana. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. PT KAI Madiun memberikan fasilitas tes cepat COVID-19 dengan biaya yang relatif terjangkau bagi para calon penumpang berbagai jurusan, terutama kereta api jarak jauh. Hal itu diberikan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus jenis influenza dalam masa adaptasi kebiasaan baru. PT KAI Daob 7 Madiun menyediakan layanan tes cepat untuk mendeteksi COVID-19 bagi calon penumpang yang akan naik kereta api jarak jauh. Tes cepat ini dilayani di Stasiun Besar Madiun. Adapun biaya yang dikeluarkan calon penumpang yang hendak melakukan tes cepat tersebut hanya sebesar Rp85.000. Manajer Humas PT KAI Daob 7 Madiun, Ikvan Hendri Wintoko mengatakan, layanan tes cepat COVID-19 disediakan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan utamanya di masa adaptasi kebiasaan baru. Sebab surat keterangan tes COVID-19 yang menyatakan non-reaktif merupakan salah satu persyaratan calon penumpang kereta. Dengan adanya fasilitas tes cepat ini, selain untuk mencegah penyebaran virus corona, juga untuk mendongkrak minat masyarakat untuk kembali menggunakan moda transportasi kereta api, yang sempat turun drastis akibat pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Di mana harga untuk rapid test di sini itu hanya Rp85.000. Karena selama ini
yang khususnya di Daop 7 dan yang akan berangkat di stasiun Madiun ini cukup banyak sebetulnya. Namun gagal berangkat dikarenakan mereka ada yang lupa atau tidak membawa kelengkapan yang menjadi persyaratan mutlak. Di antaranya satu yaitu rapid test dengan hasil non-reaktif. Jafar Sodik, salah satu calon penumpang kereta api, mengaku terbantu dengan pelayanan tes murah tersebut karena dia sering pulang ke Kebumen. Ya bagus sih, bagus ya. Karena kan emang apa? Biayanya juga kita jangkau ya. berapa Mas? 85.000. Kalau di luar paling enggak 150.000. Penyediaan layanan tes cepat di Stasiun Besar Madiun yang dimulai sejak Kamis 30 Juli kemarin merupakan bentuk peningkatan pelayanan KAI dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Selain di Stasiun Madiun, secara nasional ada 12 stasiun yang membuka pelayanan tes cepat seharga Rp85.000. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Majelis Tafsir Al-Quran Sumatera Utara menyembelih 72 ekor lembu dan 11 ekor kambing. Hewan kurban yang sudah disembelih dibagikan kepada masyarakat kurang mampu, terutama warga yang terdampak COVID-19. Beginilah suasana penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran Wilayah Sumatera Utara di Jalan Meteorologi Kabupaten Deli Serdang. Satu persatu hewan yang sudah disembelih dilakukan pengulitan dan dipisahkan antara bagian daging, kulit, dan bagian lainnya. Setiap paket kurban diisi dengan bagian daging lembu dan kambing seberat 500 gram atau setengah kilogram. Sementara itu, penyembelihan kurban di Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 ini menurun. Seperti tahun biasanya bisa memotong hewan kurban hingga ratusan ekor. Namun tahun ini hanya menyembelih 72 ekor lembu dan 11 ekor kambing. Setiap paket akan dibagikan kepada warga yang kurang mampu ke sejumlah daerah seperti Kota Medan, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan lainnya. Al-Quran pada tahun ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 72 ekor lembu dan 11 ekor kambing. Secara umum termasuk Majelis Tafsir Al-Quran juga berdampak, jadi ada penurunan sedikit dibandingkan dengan kurban tahun yang lalu. Maksimalnya kita laksanakan juga protokol kesehatan dengan memakai masker bagi para panitia dan juga disediakan alat cuci tangan untuk kebersihan. Kegiatan berkurban ini rutin setiap tahun digelar sebagai bentuk ibadah sunnah muakkad bagi umat Islam yang sudah mampu untuk berkurban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Tim gabungan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikoordinasi oleh Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat menggelar supervisi ke lokasi posko patroli terpadu pencegahan Karhutla yang berada di kawasan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dalam rangka pencegahan dan deteksi dini terkait kebakaran hutan dan lahan tahun 2020, Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat bersama sejumlah pejabat dan personil dari Polda Kalbar, Kodam 12 Tanjung Pura, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar supervisi ke wilayah rawan karhutla. Kegiatan yang dikoordinasi langsung oleh Manunggal Agni tersebut menyasar ke sejumlah posko patroli terpadu pencegahan karhutla yang berada di kawasan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.
Koordinator Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat mengatakan tujuan dari supervisi yang dilakukan adalah untuk memastikan daerah rawan karhutla yang dimaksud tidak terbakar. Kalaupun ada titik api, diupayakan bisa ditangani sedini mungkin. Tujuan dari patroli ini adalah memastikan bahwa daerah tersebut tidak terbakar sebenarnya. Kalaupun ada terjadi kebakaran, itu bisa ditangani sedini mungkin oleh kekuatan tingkat tapak. Ya, jadi tujuannya itu pencegahan, deteksi dini, sampai tahap penanganan dini. Manggala Agni dalam hal ini melakukan strategi bagaimana memberikan input daerah-daerah rawan, input peta-peta sumber air, input kekuatan-kekuatan di luar pemerintah. Dan yang paling penting sekarang kalau di Manggala Agni kami juga sedang mengembangkan konsep paralegal bersama teman-teman BPBD. Dengan harapan proses pencegahan itu bisa dilakukan sejak sedini mungkin. Kita tidak ingin karhutla terulang kembali di Kalimantan Barat. Kalau dari aspek hukum, kemudian dari aspek-aspek yang lain, kita masih mengacu kepada undang-undang yang masih berlaku. Patroli terpadu pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan merupakan wujud nawacita pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menggandeng unsur dari TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat lainnya, termasuk pemegang izin usaha perkebunan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.